مهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza kunta ila sholati fa asbighil wudu'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kunta ila sholati fa asbighil wudu'a. Kalau kamu melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudu. Tsumastaqbilil qiblata, kemudian kita menghadap kiblat. Fakabbara, kemudian takbir. Tsumma qara'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian membaca ayat yang sekiranya kamu bisa, satu ayat dari Al-Quran yang sekiranya kamu bisa. Tumarka hatta tatma'inna rafi'an, kemudian ruku sampai kamu tenang sebagai orang yang ruku. Tumarka hatta tatma'inna rafi'an, kemudian kamu tundukkan. Tumarka itu kemudian kamu tundukkan hatta tatma'inna rafi'an, sehingga kamu tenang sebagai orang yang ruku. Tumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian setelah itu kita angkat, kita bangun hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu berdiri tegak. Tumasjudu hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai kamu tenang sebagai orang yang melakukan sujud. Tumasjud hatta tatma'inna sajidan, tumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian setelah sujud tumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian diangkat sampai kamu tenang sebagai orang yang duduk. Jadi setelah sujud bangun dalam keadaan sampai tenang, sampai tegak, sampai kondisi kamu benar-benar jalisan sebagai orang yang duduk. Tumasjudu hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai kamu tenang sebagai orang yang sujud. Tumaf'al dzalika fi sholati kulliha, kemudian lakukanlah hal itu dalam semua sholat-sholat kamu. Akhrajahu as-sab'atu, ini diriwayatkan oleh 7 imam ahli hadis. Walabdu lil Bukhari, redaksinya milik Imam Bukhari. Walid Ibnu Majah bi isnadin muslimin, dan bagi Ibnu Majah dengan sanad Imam Muslim, hatta tatma'inna qa'iman, ada kata-kata hatta tatma'inna qa'iman, sehingga kamu berdiri atau tenang sebagai orang yang berdiri. Nah, ini kalau kita lihat rangkaiannya dari hadis ini, yang pertama adalah kita selesaikan wudhu kita dulu. Setelah kita wudhu selesai, baru kemudian kita hadapkan diri kita ke arah kiblat, lalu kemudian kita mulai melakukan sholat dengan takbiratul ihram, fakabbar takbiratul ihram, Allahu akbar. Setelah itu baru kita membaca ma tayassara minal Qur'an, membaca salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Tumarka hatta tatma'inna rafi'an, kemudian setelah itu, setelah berdiri membaca Al-Quran, membaca ayat di dalam Al-Quran, baru kemudian kita ruku. Setelah ruku, kemudian kita angkat naik kembali hatta ta'tadila, sehingga kamu iktidal, sehingga kamu tegak lurus, qa'iman, sebagai orang yang berdiri. Ta'tadila itu ya lurus, maksudnya tegak dan lain sebagainya yang kita kenal ini, yang biasa kita lakukan tiap hari itu dalam sholat. Itu ya hadisnya ini, kualitas hadisnya cukup kuat sehingga banyak ulama merujuk pada sholat ini. Mungkin ada hadis-hadis dengan cara sholat yang lain, tapi kualitas hadisnya
rendah ketimbang dengan hadis yang ini. Wa mithluhu fi hadits Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad wa Ibnu Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Ini sama hadisnya seperti ada hadis yang sama redaksinya seperti yang di atas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' di sekitar atau di lingkaran Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, di lingkaran riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, hatta tatma'inna qa'iman, ada kalimat seperti itu. Wa fi lafdin li Ahmad, dan ada redaksi lain bagi Imam Ahmad, fa'aqim sulbaka hatta tarji'a al-'idham, kemudian tegakkan tulang punggungmu hatta tarji'a al-'idham, sehingga tulang-tulang kamu kembali, atau tulang-tulang tubuh kamu kembali. Ini maksudnya apa? Maksudnya di dalam tumarfa hatta taqtadila qa'iman itu ada kalimat ada redaksi lain yang tidak menggunakan kata itu. Misalnya dengan menggunakan kata dengan kalimat fa'aqim sulbaka hatta tarji'al 'idham. Jadi berdiri, fa'aqim, berdirilah atau tegakkan tulang rusuk kita, tulang punggung kita, berarti ya berdiri maknanya. Hatta tarji'al 'idham, sehingga tulang-tulang tubuh kita sebagaimana dalam kondisi tegak. Nah, maksudnya berdiri itu dari keadaan tadi ruku. Nah, ini ada redaksi lain tidak menggunakan hasum marfa hatta taqtadila. Ini usul fikihnya ya, kalau itu usul fikihnya. Intinya sih sama, setelah ruku yang ada atau setelah ruku tidak. Intinya begitu. Walin Nasa'i, dan bagi Imam Nasa'i wa Abi Dawud min hadits Rifa'ah bin Rafi' innaha la tatimmu sholatu ahadukum la tatimmu sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala thumma yukabbiru Allah Ta'ala wa yuhmidahu wa yusna alaihi. Dan bagi Imam, ada hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, dimiliki oleh Imam An-Nasa'i dan dimiliki oleh Imam Abi Dawud, dari hadisnya Rifa'ah bin Rafi', ada hadis yang berbunyi innaha la tatimmu sholatu ahadikum, bahwa sholatnya seseorang itu tidak sempurna hatta yusbihal wudu, sehingga dia menyempurnakan wudunya, karena amarullah Ta'ala, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma yukabbirullahi, kemudian mengagungkan atau takbir, mengagungkan Allah. Yukabbirullahi Ta'ala, mengagungkan Allah, berarti takbir, setelah itu takbir. Wa yuhmidahu, dan memujinya atau memuji Allah. Wa yusni alaihi, yakni memuji Allah. Wa fiha, dan di dalam hadis ada, dan di dalam hadis tersebut juga ada kata-kata fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, apabila ada kamu punya kemampuan membaca salah satu ayat, kemampuan membaca Al-Quran, faqra, maka bacalah ayat tersebut atau surat tersebut. Wa illa fahmidillah, kalau tidak mampu membaca Al-Quran, ya maka fahmidillah, memujilah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kabbarahu, dan takbir, berarti Allahu Akbar. Wa hallalahu, dan tahlil. Artinya bahwa kalau kita tidak di dalam sholat itu tidak bisa membaca Al-Quran, maka cukup kita dengan membaca tahmid, takbir, dan tahlil. Itu sudah bisa dilakukan dalam melaksanakan sholat. Boro-boro maca karena pengen bilang ngaji misalnya, bisa sama sekali, bisa cuma Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya lakukan itu, fahmidi wa kabbar wa halala, cuman itu bisa dilakukan. Ini kalau di dalam hadis milik Imam An-Nasa'i. Wa li Abi Dawud tsumma qara'a bi ummil kitabi wa bima Allah. Kalau bagi Imam Abi Dawud
kemudian bacalah Ummul Kitab, bacalah surat Fatihah. Setelah itu ya baca surat Fatihah. Wa bima Allah, dan membaca surat yang dikehendaki oleh Allah. Wa bima Allah. Tapi Wali Ibnu Hibban tidak menggunakan kata bima Allah, yang digunakan adalah kata bima syi'ta. Kalau tadi Sumakro, bacalah Ummul Kitab, bacalah Fatihah, dan ayat yang dikehendaki atau surat yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau hadis lain itu Sumakro bi Ummul Kitab, bacalah Ummul Kitab atau Fatihah, summa bima syi'ta, kemudian membaca ayat atau surat yang kamu kehendaki. Jadi bukan kehendak Allah, kehendak kita. Itu bedanya aslinya, tapi substansinya sama saja sebenarnya. Kita melakukan seperti itu hakikatnya ya karena kuasa Allah. Itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hakikatnya karena Allah. Ya, ikhtiarnya ada. Itu soal teologi, soal ilmu kalam. Yang jelas bahwa terkait dengan sifatus sholat di sini adalah unsur pembacaan Al-Fatihah, surat Fatihah. Apakah kita perlu membacakan surat Fatihah? Salah satunya adalah hadis yang menyatakan perlu atau penting membaca Fatihah adalah hadis ini. Tsummakra bi Ummul Kitab. Lalu apa juga kita perlu setelah itu membaca surat yang lain setelah membaca surat Fatihah? Juga ini dalilnya. Bima sya'allah au bima syi'ta, dengan ayat atau kemudian membaca ayat yang kamu kehendaki. Jadi setelah baca Fatihah, kemudian baca surat Qul, baca surat Falaq Binas atau surat apa aja, atau hanya satu ayat dari sekian ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran misalnya. Wa'an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, hadis berikutnya dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, ketika dia takbiratul ihram, ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi, meletakkan kedua tangannya lurus dengan pundaknya. Lurus dengan pundaknya. Ini macam-macam orang memaknai. Kan ada yang sholatnya begini ya, Allahu Akbar, kan begini. Ada lagi yang begini kan, Allahu Akbar. Itu ada yang begini, ada yang begini. Salah satu hadis yang digunakan itu adalah hadis ini, memaknai ja'ala yadayhi hadra mankibaihi, meletakkan kedua tangan lurus dengan pundaknya. Itu kalau begini, orang memaknainya begini, lurusnya itu ya seperti ini, itu meletakkan tangannya lurus dengan pundak. Makanya begini. Kalau yang lain memaknai itunya ujung jarinya itu disesuaikan dengan pundak, diluruskan dengan pundak. Allahu Akbar. Ada yang begini kan, ada yang begini. Nah itu sebenarnya bagaimana orang tersebut memaknai atau memahami kalimat ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi ini, meletakkan atau menjadikan kedua tangannya lurus dengan pundaknya. Wa idza raka'a amkana yadayhi mirbatayhi, dan ketika saya melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, maka kedua tangannya darkan ke dua lutut kita, karena memegang lutut itu diantaranya sumber teksnya atau sumber dalilnya itu adalah hadis ini. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian luruskan atau kemudian meluruskan punggungnya. Jadi kalau ruku ketika
ruku ida roka'a amkana yadaihi tsumma asoro dhuhrahu. Kanjeng Nabi itu, kata Abi Humaid, yang ketika dia melihat Rasulullah sedang melakukan sholat, kalau ruku tangannya diletakkan di lututnya, kemudian dan punggungnya itu diratakan. Berarti ya begini seperti yang kita lakukan itulah sebenarnya. Nah itu kan punggungnya kan rata, dan tangannya diletakkan di atas lutut kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Fa idza rafa'a ra'sahu, ketika dia iktidal, berarti ketika dia mengangkat kepalanya, istawa secara utuh atau secara lurus, secara tegak, hatta ya'udu kulla qafarin makanahu, sehingga semua tulang-tulangnya kembali kepada tempatnya. Artinya ketika Rasulullah summa rafa'a ra'sahu, ketika Nabi mengangkat dari ruku, itu posisinya hatta ya'uda kulla qafarin makanahu. Itu posisinya seluruh anggota tubuhnya, seluruh tulang-tulangnya itu tegak. Berarti ya berdiri tegak. Maksudnya setelah ruku ngadeg, ini posisi Kanjeng Nabi, tulang-tulangnya sebagaimana berada di tempatnya masing-masing. Tsumma ketika iktidal, maka semua anggota tubuh kita atau tulang-tulang itu berada dalam posisi yang sebagaimana tempatnya masing-masing. Kepala ya berarti di atas dan seterusnya. Fa idza sajada wa du'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima. Dan ketika Kanjeng Nabi melakukan Humaid melihat ketika Kanjeng Nabi melakukan sujud, maka Kanjeng Nabi itu meletakkan kedua tangannya di lantai atau di tanah, meletakkan kedua tangannya di tanah ghairu muftarishin, tanpa sikunya itu tidak ditempelkan, berarti hanya lapaknya saja, tapakannya saja. Wala qabidiyah, dan juga tidak menyempit. Tidak menyempit berarti kalau sholat misalnya begini ya, posisinya begini. Jadi dirapatakan misalnya, enggak, tapi biasa standar lurus. Wastaqbala bi atrafi asabi'ahu rijlaihi al-qiblata, dan menghadapkan seluruh jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat. Jemarinya kaki ini dihadapkan ke kiblat. Kalau dibeginikan, ditempelkan ke tanah, berarti tidak dihadapkan ke kiblat jemarinya, tapi ditempelkan, dihadapkan ke bawah atau ke bumi. Nah, itu yang dilihat oleh Humaid, itu Kanjeng Nabi sholatnya ya kalau kakinya begini, tidak begini, tidak takutnya begini ya, tidak begini ya. Itu bedanya di situ. Wa idza jalasa fir rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra, dan ketika Kanjeng Nabi duduk setelah sujud, berarti duduk baina sajdatain fir rak'ataini, dalam 2 rakaat, jalasa ala rijlihi al-yusra, maka Kanjeng Nabi duduk di atas kakinya yang sebelah kiri. Jadi dodoknya kaki kiwe ditendeni untuk tempat sandaran duduk. Al-yusra wa nasaba al-yumna, dan meluruskan yang kanan. Wa idza jalasa fil rak'ataini al-akhirah qadama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra. Nah, kalau misalnya dia melihat di dalam duduk di rakaat yang terakhir, maka qadama rijlahu al-yusra, Kanjeng Nabi memajukan kakinya yang kiri, wa nasaba al-ukhra, dan meluruskan kakinya yang lain, kaki kanannya. Berarti kalau yang tadi itu duduknya di atas kaki, kalau sekarang sih enggak. Qadama ala rijlaihi, berarti maksudnya diajukan sehingga duduknya itu tidak lagi di atas kaki, tapi duduknya di atas tanah. Rakaat terakhir itu. Wa qa'ada ala maq'adihi, dan duduk di tempat duduknya.
Berarti duduk ya ning lantainya atau di tanahnya itu, tidak duduk di kaki. Akhrajahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu cara-cara sholat yang kita ketahui, yang sebagaimana kita praktekkan kesehariannya, itu diantaranya mulai dari takbir dulu, maca Quran dan seterusnya, kemudian cara iktidalnya seperti ini, cara sujudnya seperti itu, cara duduk di antara dua sujudnya seperti yang kita lakukan, itu berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati qama wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu inna dzalika fi sholatil lail. Dari Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi ketika melakukan sholat, dia mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai minal muslimin. Kemudian membacakan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih, sampai akhirnya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam satu riwayat yang lain yang juga dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, inna dzalika fi sholatil lail, bahwa hal itu melakukan doa atau mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya sampai Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, itu dilakukan oleh Nabi fi sholatil lail, di dalam sholat malam, di dalam sholat tahajud. Sholat tahajud kan Nabi melakukan seperti itu. Bagaimana sholat fardu? Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu kan biasa kita bacakan ketika pas setelah takbiratul ihram. Nah, ini hadisnya seperti itu. Tapi dalam riwayat yang lain ngomongnya bahwa itu dilaksanakan ketika sholatul lail. Tapi hanya riwayat beda, riwayat lain. Kalau riwayat yang ini, hadis ini, yang ini maksudnya fi sholatil, di dalam seluruh sholat. Tapi kalau hadis lain hanya sholat malam saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih, sampun isa. Al-Fatihah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.